Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Psikologi Perkembangan. Nah, pada kali ini kita akan membahas di materi ke-9 tentang perkembangan masa lanjut usia. Pengertian masa lanjut usia atau yang biasa kenal dengan lansia, yaitu bahwa lansia ini adalah tahap akhir dalam kehidupan manusia. Dan fase ini merupakan fase yang tidak dapat kita hindari karena memang setiap manusia itu akan mengalami penurunan kondisi fisik, biologis, dan sosial. Nah, menurut Undang-Undang tahun nomor 13 tahun 1998 bahwa lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Nah, di Indonesia, batasan usia ini menjadi acuan legal untuk program kesejahteraan sosial. Nah, kemudian kita akan membahas tentang aspek perkembangan masa lanjut usia. Oke, aspek yang pertama, aspek fisik dan biologis. Nah, aspek yang paling terlihat mengalami perubahan signifikan akibat proses penuaan yang pertama, penurunan fungsi sensori. Nah, bisa kita lihat bahwa ketajaman penglihatan dan pendengaran. Jadi, secara penglihatan sudah mulai rabun, terus pendengarannya juga sudah mulai kurang berfungsi. Nah, terus ada lagi sistem massa otot, kemudian kepadatan tulang, terus sendi-sendi sudah mulai kaku. Nah, ini juga mempengaruhi mobilitas dan keseimbangan. Terus yang ketiga, ada lagi nih yang menurun, yaitu sistem kardiovaskular dan imun. Nah, ini bisa kita lihat dari penurunan efisiensi kerja jantung, makanya kadang suka deg-degan gitu kan. Nah, terus elastisitas pembuluh darah, makanya sering terjadi hipertensi. Terus kekebalan tubuh. Nah, ini sudah mulai melemah sehingga rentan sekali terhadap penyakit. Terus yang keempat ada perubahan penampilan. Nah, ini rambut sudah mulai putih, kulitnya sudah mulai keriput, terus tinggi badannya juga sudah mulai turun karena kepadatan tulangnya itu sudah mampet gitu kan. Nah, aspek yang kedua ada aspek kognitif. Perubahan kognitif pada lansia tidak selalu berupa penurunan drastis, melainkan pergeseran karakteristik berpikir. Selanjutnya itu penerimaan diri. Proses penerimaan keterbatasan fisik yang baru ya, karena kan semua sudah mulai berubah dan itu kan menjadi hal baru dalam kehidupan lansia. Nah, terus kenyataannya tentang akhir kehidupan. Jadi sudah mulai bekal akhirat. Udah nggak mau lagi cari-cari masalah untuk kehidupan dunianya, apalagi untuk mengurusi masalah-masalah kaum muda atau hal-hal sepele yang biasanya orang-orang dewasa itu suka meributkan. Nah, lansia itu udah nggak mau itu. Terus nih, apa sih yang harus kita upayakan dalam menjaga kita di masa lansia supaya nggak terlalu turun gitu dari segi fisik, kognitif, dan sosialnya dan spiritualnya gitu. Yang pertama itu ada stimulasi mental. Nah, stimulasi mental ini lansia diharapkan untuk melakukan aktivitas yang mengasah otak seperti mengisi teka-teki, bermain catur, membaca buku, terus menjahit dan mempelajari keterampilan baru. Jadi lebih banyak ke pengerjaan atau mencari kegiatan gitu. Yang kedua, dukungan emosional.
Nah, mendengarkan cerita mereka dan memvalidasi perasaannya. Jadi nggak bisa ya dicuekin lansia. Nah, lansia rentan mengalami depresi akibat perasaan kesepian. Jadi lansia ini emang selalu merasa kesepian ya, padahal itu ada anak dan cucu, tapi begitulah. Atau merasa tidak lagi berguna, useless. Nah, yang ketiga ada penjagaan sosial dan spiritual. Nah, yang pertama ini lansia bisa melakukan keterlibatan sosial, nah, seperti menjaga koneksi sosial bersama keluarga, bersama cucu, bersama teman sebaya. Oke. Terus yang kedua memberikan peran di rumah. Jadi nggak boleh nih, udah kalau orang tua nih nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, itu juga nggak bisa. Nah, mereka juga tetap dihargai dan memiliki fungsi dalam keluarga. Oke, terus yang terakhir memfasilitasi kehidupan spiritual. Nah, ini mendukung aktivitas atau kegiatan keagamaan yang mereka kalau yang Islam dia pengajian dia. Karena hal ini terbukti memberikan kedamaian dan kesiapan mental dalam menghadapi fase akhir kehidupan. Oke, demikian materi tentang perkembangan masa lanjut usia. Mudah-mudahan semua memahami, mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.